Materi IPA kelas 8 semester 2. Sejahtera Raga Kehidupanku. Pada pertemuan kali ini, kita akan melihat tentang organ-organ pada sistem pernafasan. Apa saja organ-organnya? Ya, terus bagaimana ya proses pernafasan pada tubuh kita? Ya, ini kita akan pelajari bersama-sama, oke? Sistem pernafasan. Pernafasan adalah proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan keluarnya karbon dioksida melalui sistem pernafasan. Ya, pernafasan itu terjadi secara otomatis di dalam tubuh manusia. Jadi jangan takut kalau kita lagi tidur, itu kita juga tetap bisa bernafas. Ya, karena itu tidak dilakukan secara sadar, ya. Apa fungsi dari sistem pernafasan? Yang pertama jelas menghirup dan menghembuskan udara, yaitu ya bernafas, ya. Terus yang kedua yaitu terjadi pertukaran gas di dalam paru-paru oleh darah, ya, oleh aliran darah. Ya, di dalam paru-paru ya itu gas karbon dioksida dan oksigen. Ya, dan juga bertukaran gas pada sel dan jaringan tubuh oleh aliran darah, ya, untuk proses metabolisme pada sel dan jaringan tubuh, yaitu oksigen, proses metabolisme, dan gas sisanya karbon dioksida. Proses pernafasan pada tubuh manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pernafasan dada, yaitu pernafasan yang menggunakan otot-otot di sekitar tulang rusuk. Ya, yang kedua, pernafasan perut, yaitu pernafasan yang menggunakan diafragma dan otot dinding di rongga perut. Ya, masing-masing ya itu ada prosesnya sendiri. Ya, kamu explore, ya, cari di buku, ya, buku-buku sains, atau coba cari di internet ya untuk ya penjelasan lebih lanjutnya, ya. Apa saja sih organ-organ pernafasan? Ya, itu mulai dari hidung, faring atau tenggorokan. Ya, dari faring, laring, itu pangkal tenggorokan, ya, lalu trakea, batang tenggorokan, terus dari trakea itu ke bronkus, ya, itu cabang batang tenggorokan. Nah, bronkus sendiri, ya, itu masuk ke paru-paru, itu ada bronkiolus, dan di ujung bronkiolus itu ada alveolus, ya, dan itu terjadi di paru-paru. Ya, kita akan lihat satu persatu, ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya gambarnya, supaya kita bisa mempunyai gambaran ya itu letaknya di tubuh kita tuh di mana sih? Ya, itu rongga hidung, ya. Terus habis itu faring, ya, faring ini ya di antara rongga mulut dan rongga hidung, ya, itu percabangan di situ, ya. Setelah itu ada laring. Nah, ini laring ini yang membuka dan menutup, ya, sehingga ya itu antara makanan dan udara itu tidak tercampur, ya. Masuk ke trakea, ya. Setelah di trakea itu bercabang ke bronkus, ya, ke paru-paru kiri dan kanan. Nah, di bronkus itu ada bronkiolus, ya, dan terakhir di alveolus. Ya, ini gambarnya. Organ yang pertama adalah hidung. Nah, fungsi hidung adalah menghirup oksigen, ya, dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida. Nah, rongga hidung sendiri, ya, selain sebagai alat pernafasan, ya, itu juga berfungsi untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring, ya, memfilter udara yang masuk ke tubuh, ya. Nah, bulu dan lendir di dalam rongga hidung itu berfungsi untuk menangkap debu, ya, spora jamur dan zat-zat asing yang ada di udara,
yang terhirup oleh hidung kita. Organ yang kedua, tenggorokan. Tenggorokan atau faring. Ya, tenggorokan ya, bukan kerongkongan ya. Merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Ya, pada tenggorokan, organ pernafasan dilanjutkan dengan pangkal tenggorokan, lanjut ke trakea dan akhirnya bronkus. Ya, itu adalah pernafasan bagian atas. Pangkal tenggorokan ya atau laring itu adalah penghubung untuk faring dan trakea. Nah, pada bagian ini ya itu terdapat pita suara ya yang membuat kita bisa ya berbicara ya, berteriak, ya menyanyi dan sebagainya. Dan juga katup epiglotis ya. Nah, katup epiglotis ini itu yang memisahkan saluran makanan dengan saluran udara, yaitu ya yang jadi tidak tercampur ya, tidak tercampur ya. Itu yang makanan kemana, yang udara kemana gitu ya. Selanjutnya batang tenggorokan. Nah ini dari laring yaitu lanjut ke batang tenggorokan ya. Batang tenggorokan atau trakea namanya menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Ya, ini saluran menuju ke paru-paru. Ya, fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Ya, bentuknya seperti pipa, ya, dia saluran ya seperti pipa tersusun atas cincin tulang rawan dan terdapat di depan kerongkongan. Ya, depan kerongkongan. Nah, ini posisinya, ya. Dari trakea masuk ke bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Memiliki dua percabangan menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Setelah melewati bronkus, ya, percabangan akan diteruskan oleh bronkiolus dan berakhir di alveolus ya atau gelembung udara. Ya. Nah, bronkus dan bronkiolus itu berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju ke paru-paru. Bronkiolus. Ya, bronkiolus adalah cabang-cabang kecil dari bronkus. Nah, pentingnya dari bronkiolus adalah pada ujung bronkiolus itu terdapat gelembung-gelembung kecil dan berdinding tipis yang disebut alveolus. Nah, disinilah nanti terjadi pertukaran gasnya. Alveolus berbentuk gelembung-gelembung. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Ya, jadi terjadi pertukaran di alveolus, ya, oksigennya pindah ke darah, nah karbon dioksida, ya, itu dari darah pindah ke alveolus, ya. Nah, kita lihat yang terakhir nih, paru-paru. Ya, di mana di paru-paru ini terdapat bronkiolus dan alveolus. Ya, nah, makanya paru-paru merupakan tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida ya di alveolus itu. Ya. Nah, pada kondisi normal, paru-paru dapat mengembang dan berelaksasi kembali ke bentuk semula sebanyak 12 sampai 20 kali per menit. Ya, jadi sebanyak 12 sampai 20 kali per menit itu paru-paru itu mengembang dan berelaksasi. Ya. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, proses pernafasan manusia dibagi menjadi pernafasan dada dan pernafasan perut. Ya, ada dua ya. Yang biasanya kita lakukan itu pernafasan dada. Nah, seperti itu. Ya. Jadi pernafasan dada. Nah, sedangkan kalau pernafasan perut itu biasanya yaitu oleh orang-orang yang mau melakukan ya vokal ya, bernyanyi ya. Nah, organ-organ pada sistem pernafasan manusia itu adalah hidung, tenggorokan, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus dan paru-paru.
Sekarang kita melihat eksplorasi mandiri. Ya, tuliskan perbedaan antara pernafasan dada dan pernafasan perut ya sebanyak-banyaknya. Ya, cari ya. Sesuai dengan pemahamanmu sendiri, tetapi setelah mengeksplor, ya mencari ya informasi sebanyak-banyaknya, baru yang kamu pahami kamu tulis perbedaannya ya pada tabel yang tersedia di lembar kegiatan. Nah, tugas yang kedua, tuliskan urutan proses udara masuk dan proses udara keluar dari pernafasan manusia pada tabel yang tersedia ya di lembar kegiatan. Ya, cari informasinya. Ya, jangan asal tulis ya. Nah, selamat belajar ya, tetap rajin dan mau membuka wawasan lebih lagi ya. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!